Politik dalam Islam. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syariah. Dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ad-dawaba yasusuha siyasatan berarti koma alaiha waradlaha wa adabbaha, yang berarti mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Secara tersirat, dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibnu Aqil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat, baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja, tiap ideologi, kapitalisme, sosialisme, dan Islam punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral. Dalil berpolitik dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik atau siyasah dalam sabdanya, adalah Bani Israel, mereka urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahwa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurusi urusan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia termasuk golongan mereka, yaitu kaum muslim. Hadis riwayat Tabrani. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintah dan kenegaraan yang tegak atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka tertegaklah ad-din, berteruslah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan ad-din tersebut. Para fuqaha Islam telah menggariskan perkara-perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam, yaitu 1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. 2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. 3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. 4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. 6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. 7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, sedekah sebagaimana yang ditetapkan syara. 8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir
melantik pegawai-pegawai yang cakap dan jujur. 9. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam halal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-din. Nah, itulah tujuan dari sistem politik Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.